Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Proses, Prinsip, dan Konsep Pembuatan Keputusan. Perkenalkan, saya Nera Anggraini Nurdin. Saya selaku moderator dan sekaligus pemateri 1 dan pemateri 2 Aulia Rizky Utami, pemateri 3 Margina Erlin Anirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pembuatan keputusan dalam proses manajemen. Organisasi secara teoretik dapat dilihat dari berbagai segi. Salah satu sudut pandang yang tepat adalah bahwa organisasi ini merupakan suatu sistem sosial yang sangat diperlukan oleh manusia, terutama dalam abad ini untuk mengatasi berbagai permasalahan dan untuk mewujudkan berbagai aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui organisasi kerjasama dan koordinasi secara komprehensif dapat diwujudkan dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang diperlukan dapat pula dikelola lebih efisien dan efektif. Karena itu, organisasi merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia dalam mewujudkan tujuan hidupnya. Manajemen merupakan bagian integral dari organisasi. Manajemen adalah proses fungsional yang menggerakkan organisasi. Dalam manajemen, terdapat distribusi fungsi dan tugas, pengaturan wewenang dan tanggung jawab pemimpin dan yang dipimpin, yang secara fungsional berfungsi untuk menggerakkan organisasi sebagai suatu sistem dalam upaya mewujudkan tujuan yang dicapai. Dalam konteks organisasi dan manajemen, terdapat pembuatan keputusan. Para ahli mengemukakan bahwa pembuatan keputusan adalah langkah awal suatu kegiatan. Tanpa keputusan, tidak akan ada kegiatan, dan tanpa kegiatan, tidak ada kehidupan dalam organisasi. Dan bila tidak ada kehidupan, maka organisasi itu mati. Ini mengandung arti bahwa pembuatan keputusan adalah fungsi utama manajemen yang diperlukan dilaksanakan oleh pemimpin dalam organisasi itu. Teori pembuatan keputusan ini ada yang dikaitkan dengan teori kepemimpinan seperti teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan manajerial. Teori kepemimpinan ini melahirkan suatu pendekatan atau style kepemimpinan yang mencoba menjabarkan kepentingan anggota dalam proses pembuatan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan oleh anggota dengan optimal. Melalui teori kepemimpinan, proses pembuatan keputusan dapat dijabarkan dalam perilaku kepemimpinan dan para anggota dalam proses interaksi perilaku anggota dan perilaku pemimpin dalam proses manajemen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan yang kedua, yaitu pembuatan keputusan, perencanaan, dan kebijakan. Pembuatan keputusan, perencanaan, dan kebijakan mengandung makna yang saling berkaitan yang secara fungsional dan kontekstual mengandung perbedaan-perbedaan. Pembuatan keputusan ini adalah perumusan pikiran, gagasan, aspirasi, dan kebutuhan yang disusun secara sistematik rasional yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi organisasi dan para anggotanya dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Perencanaan adalah proses pembuatan keputusan yang merupakan pedoman untuk kegiatan perekayasaan masa depan. Kebijakan dapat berfungsi sebagai strategi untuk melaksanakan perencanaan atau bahkan untuk melaksanakan suatu keputusan tertentu. Dalam pertumbuhan selanjutnya, ketiga konsep tersebut diterapkan untuk tujuan, kepentingan, dan konteks yang berbeda. Pembuatan keputusan lebih diarahkan kepada fungsi kepemimpinan dalam proses manajemen. Perencanaan diarahkan sebagai alat rekayasa untuk menjangkau masa depan yang lebih jauh dan menyeluruh. Sedangkan kebijakan
berfungsi sebagai garis-garis besar keputusan yang diambil oleh decision makers untuk memberikan arah dan paduan kepada seluruh anggota untuk bertindak dan berpartisipasi dalam setiap upaya pemecahan masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margina Erlin Anirta sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Prinsip dan Proses Pembuatan Keputusan. Di sini pembuatan keputusan mengenal berbagai prinsip dasar sehingga baik dalam tahapan perumusan maupun implementasinya, pembuatan keputusan tersebut memenuhi syarat sebagai alat manajemen yang dapat memberikan panduan bagi anggota dalam bertindak dan berperilaku. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan masalah. Karena itu, setiap alternatif solusi hendaknya tepat untuk masalah yang dituju. Yang kedua, setiap keputusan hendaknya merupakan alternatif terbaik dengan resiko yang amat minimal. Yang ketiga, keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan lingkup dan resiko secara sistematik dan sistemik. Yang keempat, keputusan hendaknya tidak berada di luar zona of acceptance manusia. Dan yang kelima, keputusan yang efektif adalah keputusan yang dilaksanakan. Yang keenam, keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan masalah yang operasional teknis. Yang ketujuh, pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan implementasi keputusan. Yang kedelapan, pembuatan keputusan hendaknya menghasilkan satu hasil yang dapat diukur. Dan yang terakhir adalah keputusan tidak selalu dimulai dari data, tapi dari judgement. Proses pembuatan keputusan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap perumusan keputusan dan tahap implementasi keputusan. Setiap tahap terdiri dari berbagai langkah atau kegiatan yang secara sistematik dan runtun perlu diikuti oleh setiap pembuatan keputusan. Keseluruhan rincian tahapan dan kegiatan pembuatan keputusan tersebut tercantum di bawah ini. Yang pertama adalah perumusan keputusan. Yang pertama, identitas masalah. Keputusan diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan oleh pembuatan keputusan adalah masalah-masalah apa saja yang harus diputuskan. Menurut Peter Drucker, seorang eksekutif yang efektif tidak membuat keputusan untuk setiap masalah. Yang kedua adalah perumusan tujuan. Tujuan apakah yang harus dicapai melalui pemecahan suatu masalah? Asumsi dasar untuk setiap keputusan adalah bahwa suatu keputusan dibuat oleh seseorang pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berarti tidak hanya masalah yang dipecahkan saja, tapi juga tujuan yang akan dicapai harus lebih jelas lagi. Kejelasan tujuan ini diperlukan sebagai pedoman untuk menentukan pilihan-pilihan keputusan yang paling tepat untuk suatu masalah. Yang ketiga, identifikasi alternatif solusi. Di sini alternatif solusi atau pemecah untuk suatu masalah sangat penting karena setiap masalah tidak mungkin dipecahkan hanya oleh suatu cara pemecahan saja. Alternatif-alternatif ini diperlukan untuk sampai kepada pilihan keputusan yang tepat dengan resiko yang sangat minimal. Identifikasi alternatif solusi ini ditentukan oleh latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, tingkat kecerdasan, kemampuan antisipasi, kemampuan berpikir ke depan,
imajinasi, cita-cita, kreativitas, dan kemampuan untuk melihat secara jelas setiap resiko dan dampak serta peluang yang mungkin diciptakan oleh suatu alternatif keputusan tertentu. Yang keempat, penentuan kriteria pemilihan alternatif solusi, di mana kriteria atau suatu alternatif pemecahan sangat sulit dikembangkan karena sangat bergantung kepada kondisi dan visi pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Namun demikian, kriteria umum dapat diungkapkan seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, alternatif solusi itu harus tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, alternatif solusi itu harus jelas dampaknya, resiko dan peluang yang mungkin diciptakan. Yang ketiga, alternatif solusi itu harus feasible untuk dilaksanakan. Dan keempat, alternatif solusi itu harus tidak bertentangan dengan nilai etika moral yang dipegang oleh anggota organisasi dan oleh organisasi. Yang kelima, alternatif solusi itu harus membawa perubahan bagi organisasi menuju lebih baik dari keadaan sekarang. Yang terakhir, yang kelima itu ada penentuan pilihan alternatif solusi atau keputusan, di mana penentuan pilihan solusi atau keputusan ini dalam tahap pembuatan keputusan merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat menentukan pembuatan keputusan atas dasar semua pilihan yang tersedia dengan berbagai risiko, dampak, dan peluang akhirnya harus sampai pada suatu titik pilihan keputusan. Pilihan ini harus diambil dengan kecematan, kejelian, keberanian, tanggung jawab, dan komitmen yang besar. Tanpa sikap-sikap seperti itu, suatu keputusan tidak akan mencapai makna apa-apa. Sikap seperti inilah yang menciptakan berbagai dinamika dan perubahan dalam suatu organisasi. Oke, itu tadi yang A, perumusan keputusan. Yang sekarang yang B-nya itu adalah implementasi keputusan. Yang pertama itu legalisasi keputusan, di mana langkah-langkah ini diperlukan dalam suatu proses pembuatan keputusan sebagai suatu cara untuk memperoleh keabsahan dan komitmen serta dasar hukum dari suatu keputusan, sehingga seluruh anggota, unsur-unsur pemimpin, dan seluruh jajaran organisasi terikat untuk melaksanakan keputusan itu. Yang kedua itu adalah plan of action, di mana plan of action ini atau dasar keputusan formal organisasi yang secara hukum memperoleh kekuatan, maka rancangan operasional atau plan of action dapat disusun. Plan of action itu mencakup ada 5 hal. Yang pertama, objektif dan sasaran operasional. Yang kedua, penentuan tugas dan tanggung jawab bagi setiap personel yang terlibat. Yang ketiga, mekanisme organisasi dalam melaksanakan keputusan termasuk mekanisme pengawasan. Yang keempat, penentuan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk setiap kegiatan termasuk sumber dana. Dan yang terakhir itu adalah timeline dari langkah awal hingga langkah review dan evaluasi. Nah, yang ketiga itu ada solusi dan komunikasi. Solusi dan komunikasi ini harus dirancang secara sistematis untuk menciptakan kondisi dan susunan yang favorable. Kritikan dan asistensinya harus diantisipasi dan langkah-langkah penanggulangannya yang sudah harus disiapkan. Keseluruhan jalur komunikasi organisasi dan media teknologi yang diperlukan harus dimobilisir sedemikian rupa sehingga susunan yang favorable itu dapat diciptakan. Winning the support dari masyarakat begitu penting untuk ikut mendorong terwujudnya hasil yang diharapkan. Yang keempat itu ada action, di mana tahap ini merupakan titik tumpu untuk keberhasilan tahapan implementasi keputusan. Tahapan action ini merupakan putting things into practice. Keseluruhan persiapan termasuk mekanisme organisasi yang telah disusun
dicoba untuk bekerja melaksanakan keputusan yang telah diambil, yang dikoordinasi, komunikasi dan kerjasama adalah kunci dari kelancaran proses implementasi ini. Yang kelima ada pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur yang dimanfaatkan untuk membantu kelancaran implementasi. Pengawasan ini mencakup pemantauan atau monitoring, evaluasi, intervensi untuk meluruskan apa yang ditemui tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditentukan. Pengawasan ini dapat dialihkan oleh aparat yang ditujukan untuk itu atau langsung oleh unsur pimpinan ke bawahannya. Yang keenam, review dan evaluasi. Review adalah kajian ulang setiap langkah dan tahapan yang telah dilaksanakan, sedangkan evaluasi adalah proses penilaian untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen dalam rangka melaksanakan keputusan. Dan yang ketujuh, pembuatan keputusan dan perilaku pimpinan. Walaupun proses pembuatan keputusan itu dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti shared decision making, terus participative decision making, namun pada dasarnya pembuatan keputusan ini harus merupakan salah satu tugas utama pemimpin. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembuatan keputusan, pemimpin mempunyai peluang untuk berkreatif. Ini juga sekaligus mengandung implikasi bahwa fungsi pembuatan keputusan sesungguhnya merupakan seperangkat perilaku kepemimpinan dalam melaksanakan tugas pemimpin. Karena pembuatan keputusan itu harus merupakan perilaku pemimpin, maka style pembuatan keputusan itu integrasi keadaan style kepemimpinan seperti yang dituangkan dalam teori Tannebaum. Yang kedelapan ada keterampilan dalam pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan sebagai unsur utama dalam manajemen dan fungsi esensial dalam dalam kepemimpinan menuntut keterampilan tertentu sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki kualitas sebagai produk pemimpin yang profesional. Baik, yang kedelapan keterampilan dalam pembuatan keputusan. Itu udah tadi. Terus lanjut ke lanjutannya itu keterampilan pembuatan keputusan semakin terasa amat strategi dalam pembuatan keputusan. Pada abad informasi, karena teknologi informasi dapat menyediakan peluang untuk memperoleh data yang relevan, yang diperlukan oleh pembuatan keputusan yang profesional. Tuntutan kualitas manajemen yang mendorong untuk membangun kekuatan organisasi dan manajemen dalam peran pemimpin dan proses tersebut. Karena itu, keterampilan yang diperlukan dalam pembuatan keputusan adalah sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama, keterampilan kognitif. Yang kedua, keterampilan menghimpun dan mengelola data. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Yang keempat, keterampilan mempengaruhi. Dan yang kelima adalah keterampilan manajerial. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.